totally inspired. Halo teman-teman Saluters, ketemu lagi di EPTP Podcast. Nah, di sini aku Rose dari mahasiswa Ekonomi Pembangunan Stambuk 2021 jadi MC pada edisi kali ini. Nah, di sini aku nggak sendirian nih. Kita kedatangan tamu dari Fakultas Seberang. Nah, tamu kita kali ini adalah Abang Nur Haris Adil Rambe dari Fakultas Teknik Industri Stambuk 2021. Halo Bang. Halo Kak. Nah, Abang ini jauh-jauh dari teknik karena Abang ini bawa suatu hal yang spesial untuk menjadi inspirasi bagi kita semua nih guys. Kenapa? Karena Abang ini berhasil mendapatkan hadiah puluhan juta rupiah pada saat awarding night tahun lalu. Wah, keren banget ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita mulai podcastnya. Halo Bang, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah, kabar baik Kak. Nah, untuk Abang sendiri kira-kira kesibukannya apa nih Bang akhir-akhir ini? Oke, akhir-akhir ini lagi UAS Kak. Kak UAS nggak kira-kira? UAS juga. Nah, itu jadi besok apalagi satu matkul itu ada UAS tuh. Habis itu saya juga diamanahi jadi Head of Region 8 atau klub batch 2 dan akhir-akhir juga ikut sering-sering lomba gitu kira-kira. Wah, keren banget ya guys. Jadi balance ya antara akademik dan non-akademiknya. Keren banget. Nah, tadi aku dengar Abang ikut beberapa lomba nih. Kira-kira Abang suka lomba apa nih selama ini? Nah, kalau saya sendiri itu sukanya lomba poster atau infografis Kak. Jadi memang ke arah desain. Karena memang dari awal saya suka desain nih gitu. Jadi melampiaskannya di lomba itu kira-kira. Wow. Oke. Melampiaskannya di lomba. Keren banget sih guys. Nah, kira-kira Abang udah pernah ikut berapa lomba nih selama ini? Kalau lomba itu kira-kira hampir 200-an nggak gitu. Wah. Keren. Dan kira-kira yang menang 200 juga kah Bang atau berapa? Dan kalau yang menang itu sekitar 50 sampai 60-an. Itu di tingkat nasional maupun internasional gitu. Wah, keren banget. Kira-kira selain lomba poster ada lagi nggak Bang yang Abang ikutin? Kalau sejauh ini belum ada sih, lebih memang fokusnya ke poster atau infografis ya dari saya gitu. Wah, keren banget ya guys. Nah, tadi kita udah dengar bahwa Abang ikut 200-an lomba. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi motivasi Abang untuk mengikuti lomba selama ini? Oke, jadi kembali lagi sih pertama dari awal saya masuk ke USU gitu kan. Di awal motivasi saya itu pengen nggak memberatkan orang tua, dan yang kedua itu pengen dapat beasiswa gitu. Nah, setelah saya eksplor diri, saya cari-cari tahu ke senior saya, ke mentor saya, dan ternyata salah satu cara untuk menyelesaikan dua itu dengan berprestasi, dengan ikut lomba-lomba gitu kira-kira Kak. Jadi dari lomba-lomba itu nanti kita dapat uang pembinaan, dan apalagi di USU ini diapresiasi gitu kan di akhir, di awarding night. Jadi dapat banyak nanti cuan-cuan lagi gitu kira-kira. Wah, keren banget. Jadi ada dua motivasi ya Bang yang Abang pegang selama ini untuk aktif di kegiatan perkuliahan. Wah, keren. Nah, kira-kira Abang sendiri gimana sih cara Abang untuk menangani kegagalan, karena Abang kan udah kalah kira-kira 140-an lomba lah ya kita bilang. Nah, gimana sih cara Abang menangani hal itu biar tetap bangkit kembali? Oke, jadi ini ada cerita menarik nih. Jadi pada saat saya lomba kan, itu 20 lomba pertama saya kalah gitu Kak. Jadi setelah itu baru mulai menang satu, baru kalah, baru menang lagi, dan akhirnya sampai sekarang lebih ke arah snowballing gitu. Kalau sekarang merasanya gitu ya, jadi udah lebih gampang. Kalau di awal itu pasti susah kali, pasti banyak gagalnya gitu. Nah, itu kira-kira Kak. Wah, benar-benar. Berarti nggak bisa langsung sekali coba langsung menang gitu ya Bang? Iya, benar-benar. Pasti ada gagalnya sih gitu. Benar-benar. Nah, kira-kira Bang dalam mempersiapkan ini gimana sih Bang cara Abang untuk persiapannya? Pasti itu kan dalam perlombaan kita ada hal yang harus kita persiapkan, misalnya temanya itu kan nggak beda, itu pasti beda-beda setiap lombanya. Cara Abang untuk mengejar materi di waktu yang singkat itu gimana Bang? Oke, kalau terkait dengan lomba poster ya secara teknis, pertama kita pahami dulu sih apa temanya, apa tema brief yang diberikan dari lomba itu. Nah setelah itu kita lihat nih
kira-kira apa yang kita mau masukkan di poster itu. Karena kalau dalam membuat poster atau infografis itu kombinasi dengan isi dengan desain gitu kan. Jadi kita cari dulu apa inti-intinya terkait dengan tema, kita padatkan lagi, kita detailkan lagi isi-isinya, baru kita rangkum. Nah, baru kita kombinasikan dalam desain gitu kira-kira Kak. Jadi memang harus ada kombinasi dengan isi dan desainnya. Nah, itu Kak. Wah, boleh di take notes ya teman-teman, apalagi yang suka ikut lomba-lomba desain gitu. Nah, pas kita mengikuti lomba gitu kan Bang, itu pasti ada kegiatan-kegiatan lain yang harus kita jalankan bersamaan. Cara Abang untuk menyeimbangkan kondisi fisik dan mental itu kira-kira gimana Bang selama ini? Oke, kalau yang pertama terkait dengan mental lah Kak. Oke, kalau saya sendiri mental dan berpikirnya itu vertikal. Jadi hubungan saya dengan Tuhan saya gitu. Jadi ketika saya mau lomba, saya berdoa, saya sholat, beribadah nggak pernah, jangan sampai tinggal. Karena menurut saya ketika saya nggak melaksanakan ibadah saya agak terganggu gitu mentalnya, jadi nggak tenang gitu. Nah, jadi ibadah itu tetap harus gitu dilaksanakan. Baru terkait dengan fisik itu berarti horizontal itu enggak. Jadi sampai sekarang alhamdulillah saya rutin 3-4 kali itu olahraga minimal 15 menit gitu, lari, jogging, push up dan lain-lain gitu sih Kak. Jadi untuk menjaga kebugaran itu ketika kita lomba jadi lebih semangat dan powerful tentunya gitu. Wah, itulah hubungan antara hubungan horizontal dan vertikal ya teman-teman. Harus benar-benar dibangun dan dijaga gitu. Wah, keren. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Bang, kira-kira kita kan sebagai mahasiswa itu ada kewajiban yang nomor 1 yang harus kita jalankan, yaitu sebagai mahasiswa. Gimana sih Bang cara Abang bisa balance antara mahasiswa, tanggung jawab mahasiswa dengan tanggung jawab mengikuti lomba gitu? Oke, menarik nih. Jadi juga kembali lagi sih ke kita komitmen awal, kita masuk ke USU ini mau apa sih sebenarnya? Kan mau kuliah gitu kan. Jadi tetap dibuat skala prioritas namanya. Jadi kalau kita ada dua hal yang saling bertabrakan antara kuliah mau dengan organisasi atau dengan lomba, pasti tetap utamakan yang kuliah gitu. Jadi misalnya kayak kemarin saya sebenarnya ada lomba gitu kan, tapi saya ada kelas nih, tetap saya utamakan yang kelasnya gitu. Jadi ya prestasi atau lomba-lomba itu sebagai bonus saja, sebagai bunganya aja dari perkuliahan kita ini. Tetap yang kita jalankan itu perkuliahannya gitu. Gitu sih kira-kira. Wah, oke. Boleh di take notes juga ya teman-teman saran dari Abang Haris tadi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini kan kita seperti yang kita ketahui Abang udah berhasil mendapatkan 50-60 lomba dan juara. Nah, boleh nggak Bang diceritakan satu pengalaman yang sangat berkesan di antara 50 dan 60 lomba ini? Nah, kalau berkesan pasti semuanya berkesan ya, punya kesannya masing-masing gitu pasti setiap lomba. Tapi ada sih satu lomba itu tingkat internasional dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1. Wow. Itu lomba infografis. Itu kalau nggak salah di Stikes Jombang gitu. Dan itu diikuti dari beberapa negara kayak ada Korea, Jerman, Indonesia sendiri dan Malaysia dan daerah Asia Tenggara gitu. Dan di situ saya awalnya merasa insecure sih melihat teman-teman kan, dan itu pengalaman pertama saya gitu ikut lomba internasional. Akan tetapi setelah diikuti mulai dari administrasi, kemudian tahap 1 sampai ke akhirnya presentasi, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan pada akhirnya bisa mendapatkan juara 1. Di situ saya ternyata aku bisa gitu, ternyata aku bisa melewati lomba ini gitu, bisa mendapatkan juara 1. Di situ itu sih kayak pencapaian tertinggi dalam lomba poster kira-kira gitu. Wah, berarti pencapaian dan paling berkesan itu di lomba internasional itu ya Bang. Bener. Wah, keren banget bisa juara di antara negara-negara lainnya. Wah, keren. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih yang nggak kalah menarik, kira-kira gimana sih Bang perkembangan Abang secara personal dan profesional dalam ketika mengikuti perlombaan-perlombaan ini? Ada nggak Bang yang menjadi terlatih gitu di segi personal dan profesionalnya? Oke, kalau tadi ya dari pengalaman lomba berarti ya. Kalau saya sendiri benar sangat berpengaruh sih. Apalagi dalam hal membagi waktu.
Ketika kita udah terbiasa untuk sibuk, terbiasa untuk ambis untuk lomba, kita ketika kita menghadapi case yang sama, walaupun nggak lomba, kita lebih tahu dan lebih bisa untuk membagi waktu. Itu yang pertama. Baru yang kedua itu terkait dengan problem solving. Gimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah. Contohnya dalam poster ada masalah ini, ada aturan-aturan baru. Kita jadi cepat menyesuaikan terhadap masalah itu. Jadi memang kegagalan atau lomba yang kita ikuti itu sangat berpengaruh. Apalagi tadi seperti kegagalan kan. Jadi ketika saya menghadapi kehidupan di perkuliahan, pasti nggak hanya kegagalan tentang lomba gitu kan. Ada kegagalan tentang hal organisasi, kegagalan tentang perkuliahan. Nah dari situ saya juga jadi lebih mudah gitu untuk bangkit, jadi untuk lebih mudah untuk caranya, gimana caranya membangun mood, bagaimana caranya untuk bisa survive gitu. Itu sih Kak, jadi memang sangat berpengaruh sekali sih. Jadi lomba nggak hanya tentang prestasi, menang dan kalah, tapi juga mengaruh ke kepribadian kita gitu. Wah, keren. Berarti dengan mengikuti lomba ini, Abang sendiri bisa meningkatkan kemampuan manajemen waktu dan juga bisa lebih tahan mental gitu ya Bang? Iya benar. Wah, keren. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Bang. Nah, kira-kira cara Abang untuk mempertahankan motivasi Abang selama mengikuti perlombaan itu gimana? Apalagi kan Abang punya banyak sekali kegiatan, bukan cuma lomba dan kegiatan perkuliahan aja kan. Nah, kalau itu gimana? Kalau terkait dengan itu, kembali lagi, yang pertama tadi kan kita kuatkan dulu di awal. Goalsnya mau apa gitu tadi kan. Kalau saya tadi pengen dapat beasiswa dan tidak membebankan orang tua gitu. Nah, jadi memang ketika kita udah kuat di goals dasarnya ini, kita pengen apa, pasti apapun yang terjadi tetap kita cari, tetap kita ingin buktikan gitu. Jadi kalau teman-teman nanti pengen juga gitu kan, coba cari apa sih yang alasan aku ikut lomba ini, apa sih alasannya. Nah ketika teman-teman udah menemukan jawabannya, pasti motivasi ataupun rasa itu akan tetap ada gitu. Baru yang kedua, lingkungan. Nah coba cari lingkungan yang sesuai. Contohnya kayak aku ini kan, alhamdulillah sekarang aku mendapat beasiswa rumah kepemimpinan. Jadi di situ memang orang-orangnya yang lumayan positif, lumayan ambis gitu kan. Nah dari situ aku juga bisa menjaga mempertahankan semangatku. Jadi melihat teman-teman yang semangat, melihat teman-teman yang termotivasi untuk grow up gitu. Jadi sama-sama semangat gitu. Jadi ketika teman-teman kita nggak ada yang leha-leha, kita pun jadi kayak kalau mulai leha-leha, si kawan udah ngerjain ini nih, udah sampai sini. Jadi kita lebih semangat gitu. Jadi untuk mempertahankan, pertama tadi ada goalsnya dikuatkan, baru yang kedua kita cari lingkungan yang sesuai dengan kita. Benar. Berarti seperti yang orang-orang bilang juga kita harus menguatkan why kita ya Bang. Ya, kenapa benar. kita mengikuti hal ini gitu ya Bang. Biar terjaga gitu motivasinya sampai berikutnya gitu. Nah untuk pertanyaan terakhir nih, nggak terasa banget. Nah untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa sih Bang yang bisa Abang berikan nasihat kepada teman-teman saluters nih, khususnya maba di luar sana yang pengen juga seperti Abang bisa menang banyak lomba dan mendapatkan penghargaan juga dari USU sekitar puluhan juta rupiah. Gimana sih Bang cara Abang, nasihat Abang? Jadi untuk teman-teman saluters ya, terutama maba nanti, pertama di awal itu coba explore diri. Coba kira-kira apa yang sesuai dengan minat teman-teman gitu. Jadi misalnya teman suka desain, teman-teman suka nari, bebas saya sih apa kira-kira kemampuan ataupun minat teman-teman gitu. Nah setelah itu coba cari mentor, cari kakak-kakak senior yang kira-kira menurut teman cocok, yang kira-kira menginspirasi gitu. Nah dari situ dekati. Nah coba minta arahan, kira-kira gimana nih Bang arahannya gitu. Nah dari situ juga nanti mentor itu akan mengarahkan teman-teman gitu. Nah kira-kira untuk teman-teman maba seperti itu sih untuk lebih awalnya. Okay. Wah, makasih banyak ya Bang nasihatnya. Berarti untuk teman-teman saluters maupun maba bisa banget untuk explore diri dan juga cari mentor. Nah, kalau untuk approach Abang bisa nggak ya Bang untuk dijadikan mentor? Insya Allah bisa. Oke, untuk teman-teman bisa banget untuk approach Abang Haris di
Di media sosialnya? Di Haris Rambi _ Oke, boleh di media sosial dan juga LinkedIn-nya ada nggak Bang? Ada, Nur Haris Adil Rambi. Oke, nanti boleh langsung di reach out dan langsung tanya-tanya aja gitu. Oke, sepertinya segitu aja dulu podcast kita kali ini. Wah, nggak terasa banget dan kita udah mendapatkan banyak insight-insight baru nih dari Bang Nur Haris Adil Rambe. Terima kasih Bang udah mau datang ke podcast EP kali ini dan semoga kedepannya bisa menang banyak penghargaan lainnya. Amin. Oke teman-teman, terima kasih juga sudah menyaksikan video podcast kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe podcast EP TV, YouTube EP TV, dan bye-bye EP TV entirely inspired. Bye.